Oke, mari kita bangkit berdiri. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15. Kita lompat ayat 3 dan ayat yang ke-14. 2 minggu depan saya akan bicara ayat 3 dan ayat 14. Hari ini kita bicara ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sudah dapat? Oke, kalau Bapak Ibu sudah dapat, baca bersama saya ayat 15 Bapak Ibu dengan terjemahan
Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, sesuatu di depan. Kita sedang menunjukkan mata kita ke depan, kita sedang melihat ke depan, bicara tentang surga, bicara tentang kedatangan Kristus, bicara tentang suatu hari nanti waktu trompet itu berbunyi, saudara di mana, saya di mana, kita tidak tahu, tapi kita ketemu di awan-awan, dan saat itu dia datang sebagai raja. Pengharapan, dari mana saudara bisa berharap? Apa dasarnya? Penulis Ibrani berkata iman. Yang ketiga, penulis Ibrani kembali jauh ke belakang. Dia bilang gini, karena iman Henokh diperhitungkan benar persembahan. Nah, saya ingin saudara tangkap ini penting. Ternyata penulis Ibrani tidak hanya sampai kepada Abraham. Dia jauh ke belakang lagi ke Henokh. Sebab Abraham disebut sebagai bapak orang benar. Abraham diperhitungkan benar karena iman. Tapi penulis Ibrani bilang, oh jauh sebelum Abraham ada Henokh. Dan Henokh disebut benar karena persembahannya dia beri dengan iman. Oke. Lalu penulis Ibrani lanjutkan lagi, dia bilang itu Habel. Ada Henokh. Saudara bingung pasti. Itu Habel. Ada Henokh. Henokh berjalan bersama Tuhan. Alkitab berkata dia berjalan bersama Tuhan dan tiba-tiba dia tidak ada. Karena iman. Lalu penulis Ibrani menyimpulkan di ayat yang ke-6, dia bilang tidak ada yang bisa dapat kepada Allah kalau tanpa iman. So, tidak ada seorang pun yang berpaling kepada Allah tanpa percaya bahwa dia ada. Amin. Amin. Dengan kata lain, saudara dan saya duduk hari ini di sini karena ada iman di hati saudara bahwa dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Ada iman bahwa ternyata kekuatan kita sebagai manusia terbatas dan kita perlu satu kekuatan yang besar. Amin. Ada iman bahwa waktu saya tidak mampu, dia mampu. Ada iman bahwa waktu cara saya tidak mampu menyelesaikan, dia tidak kurang cara untuk menyelesaikan. Itu iman. Yang kedua, penulis Ibrani bilang, Paulus bilang begini, waktu aku mendengar tentang imanmu dan kasihmu. Orang Efesus, saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Orang Yahudi itu tidak akan mungkin duduk bersama orang non-Yahudi. Tidak akan mungkin. Itu seperti sekarang gambarannya di India, kasta. Tidak mungkin orang yang kasta tinggi duduk bersama dengan orang yang kasta rendah. Dalam sinagog itu ada ruangan. Yang ruangan pertama itu bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi di halaman. Kalau ada ibadah di rumah orang non-Yahudi, orang Yahudi tidak akan masuk dalam rumah itu. Bahkan salaman saja tidak mungkin. Tidak mungkin sebab haram hukumnya. Mereka merasa bahwa mereka pilihan Tuhan. Nah, kita akan bicara itu di ayat yang ke-3 sampai 12 2 minggu ke depan. Mereka merasa mereka pilihan Tuhan dan tidak ada orang lain, mereka superior. Tapi Paulus bilang ini, saya lihat ternyata kalian bisa hidup bersama. Ada kasih di dalam kalian. Ada Yahudi dan non-Yahudi, ada kaya dan miskin, ada pintar dan kurang pintar, semua duduk bersama di dalam tubuh Kristus. Dan Paulus bilang, aku tidak berhenti mengucap syukur. Pertanyaannya apa itu kasih? Coba lihat 1 Korintus. 1 Korintus. Oh sorry, iya 1 Korintus. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Sudah dapat? Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, catat itu baik-baik, sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang pertama, Paulus bilang begini, karunia spiritualitas tanpa kasih nol besar. Paulus bilang, saya tidak peduli kau mau bahasa roh dari bangun pagi sampai tidur kembali. Saya tidak peduli engkau bisa semua bahasa di dunia. Paulus, konteks kita Korintus adalah orang-orang Korintus sangat boasting. Mereka sombong dengan gnosis, pengetahuan. Mereka bilang, oh kami pintar, kami mampu, kami punya seluruh pengetahuan. Paulus bilang, percuma kau punya seluruh pengetahuan. Di dalam kelompok orang Korintus ada orang yang kejar karunia. Mereka berkanjang kepada karunia, kata Paulus. Kalau tidak ada karunia, mereka bilang tidak bisa. Jadi dalam kebaktian harus ada karunia. Tapi mereka lupa bahwa ibadah yang 2 jam, di mana karunia bermanifestasi di dalam ibadah yang 2 jam, harus dimanifestasikan dalam hidup saudara 6 hari 20 jam di luar sana, yaitu kasih. Paulus bilang, percuma kau punya semua karunia, Paulus bilang, tapi kalau engkau tidak punya kasih, nol besar, tidak ada guna. Yang berikut, ayat yang ketiga, Paulus bilang begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, Paulus bilang begini, engkau memberi semua yang kau punya sampai engkau menyerahkan diri dibakar pun, kalau tidak ada kasih, nol. Dengan kata lain begini, saudara bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Saya bisa beri. Saya jalan di jalan, lalu ada orang, saya melihat seseorang yang sedang perlu, saya bisa kasih, tapi tidak berarti saya mengasihi. Bisa saja itu apa yang orang sering beli tanda kutip sedekah, tapi tidak ada kasih di situ. Saya tidak kenal orang itu, saya hanya lihat dia, saya kasih, dan mungkin ada motivasi saya kasih lalu orang lihat dan saya senang. Mengerti maksudnya? Tapi Paulus bilang begini, engkau boleh menyerahkan diri dibakar, tapi kalau tidak atas dasar kasih, no. Yang ketiga, Paulus bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Paulus menerangkan apa itu kasih, apa itu. Nah, kembali ke kitab Efesus, Paulus bilang, saya senang sekali setiap kali saya dengar tentang imanmu dan kasihmu. Nah, dalam Korintus Paulus bilang ini, walaupun engkau punya iman sempurna dan engkau bicara gunung pindah sampai segitunya, tapi Paulus bilang kalau nggak ada kasih, no. Dengan kata lain, iman dan kasih adalah 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Engkau tidak bisa punya satu dan lepaskan yang lain. Engkau tidak bisa pilih satu dan lepas yang satu. Tidak bisa. Mereka harus jalan bersama. Semakin seseorang dipakai Tuhan, seharusnya dia semakin mengasihi. Oleh karena itu dalam kitab 1 Korintus Paulus bilang gini, knowledge puff up, love edifies. Maksudnya begini, pengetahuan itu cenderung membuat orang sombong, tapi kasih selalu menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Orang Korintus ini sangat sombong. Saya ada waktu lain, saya akan kasih khotbah seri tentang 1 Korintus. Wah, luar biasa. Coba, mereka bilang, oh saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Yesus Kristus, saya dari golongan ini. Di dalam gereja beribadah bersama ada golongan-golongannya. Lalu mereka bilang, oh dari Paulus, siapa yang nggak kenal Paulus? Lalu, oh Apolos, siapa yang nggak kenal Apolos? Fasih lidah. Lalu, wah kalian Apolos, Paulus, kami golongan Yesus Kristus, siapa lebih tinggi, ayo. Bayangkan di dalam gereja ada itu. Dan Paulus bilang, kalau kamu beribadah bersama dan kalian puff up, wah Paulus keras, sombong dan menyombongkan diri dengan cara itu, apa kata orang di luar, kata Paulus. Saya tidak ada waktu bicara. Tapi Paulus bilang begini, saya senang dengar iman dan kasihmu. Efesus, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Ayat 17. Ternyata
bagi Paulus, iman dan kasih saja tidak cukup. Iman dan kasih saja tidak cukup. Perhatikan baik-baik. Paulus bilang gini, saya dengar kalian punya iman luar biasa, sempurna. Wah, saya dengar kasihnya luar biasa, mengasihi, berkorban, wah, luar biasa. Tapi Paulus bilang, tidak cukup sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Paulus bilang, wah, saya mengucap syukur dengan iman dan kasih. Tapi Paulus bilang, ayat 17, aku berdoa dan meminta. Wow, itu dua kata Yunani yang sangat berat, yang saya, kalau ada waktu saya jelaskan. Tapi dengan kata lain, Paulus begging, Paulus meminta, memohon, Tuhan, tolong please. Mereka punya iman luar biasa, mereka punya kasih luar biasa, tapi ada sesuatu yang kurang. Dan apa itu? Paulus bilang, aku berdoa, memohon dan meminta supaya apa? Dia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya simpulkan, berarti sebelumnya mereka kenal Tuhan nggak benar. Sederhana, benar? Paulus bilang ternyata pemahaman mereka tentang Tuhan nggak benar. Jadi Paulus bilang, saya berdoa supaya Dia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu supaya kau kenal Dia dengan benar. Dengan kata lain, sebelumnya tidak kenal dengan benar. Bapak Ibu Saudara, orang bisa beribadah, orang Kubang bilang mofak di dalam gereja. Kemarin saya pelayan di Kupang, saya kaget karena wow, di dalam KKR yang datang saudara itu entolannya demi ketua majelis, ketua pembangunan yang rambut putih semua datang. Tuhan sedang buat sesuatu di Kupang. Tembok-tembok gereja sedang diruntuhkan. Luar biasa. Saya senang. Nah, bagi saudara, tidak peduli kau berapa lama di dalam gereja, tapi kadang pengetahuanmu tentang Allah itu error. Benar. Begini. Kadang kita mengenal Allah hanya sebatas mesin ATM. Kalau saya perlu, saya tendes kode PIN-nya, uangnya keluar, bye-bye. Kalau saya ada lagi, perlu saya kasih masuk kartunya, tendes nomor PIN, saya dapat uangnya, bye-bye. Bukankah banyak orang Kristen menganggap Allah seperti itu? Saya hanya datang kepada Allah kalau saya perlu. Selagi saya kuat, selagi saya mampu, selagi saya bisa, bye-bye. Saya tidak perlu Allah. Tunggu, saya pakai bahasa Kupang, tunggu kalau selang masuk di hidung, selang masuk di sini, selang masuk di semua tubuh, baru panggil Tuhan. Kenapa Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau mengenal Dia dengan benar. Dengan kata lain begini, bahkan untuk melangkah satu langkah saja di hidupmu, kalau tanpa Dia engkau tidak bisa. Pengenalan itu tinggi. Dan Paulus bilang, aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu. Kita akan bicara apa itu roh hikmat dan wahyu. Tapi aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu Tuhan beri kepada engkau, supaya engkau mengenal Dia dengan benar. Sebab saya percaya right teaching produce right living. Pemahaman saudara yang benar tentang Allah akan lahir ke dalam kehidupan saudara yang benar tentang Dia. Kenapa? Sadar atau tidak, kita bertingkah laku, kita hidup berdasarkan apa yang kita tahu. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita tahu. Nah, kadang-kadang tanpa sadar kita mengambil satu keputusan berdasarkan apa yang kita tahu, yang menurut kita benar. Belum tentu menurut Alkitab itu benar. Nah, Paulus bilang gini, aku berdoa supaya Dia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Orang di Efesus, kita kembali ke kitab Efesus. Jemaat di Efesus datang dari latar belakang seperti itu. Dan waktu mereka datang dari latar belakang seperti itu, saudara bayangkan, mereka hidup bergumul dengan pergumulan hidup mereka. Mereka bergumul dengan masa lalu mereka. Mereka bergumul dengan cara pandang orang terhadap mereka. Mereka bergumul setelah meninggalkan segala sesuatu. Dan iring Tuhan, saat itu masalah, persoalan, tantangan, himpitan datang kepada mereka. So mereka sendiri, ingat waktu itu Kristen minoritas. Kristen waktu itu minoritas. Dari 1000 mungkin ada 2 orang Kristen waktu itu. Dan kekristenan benar-benar dianiaya waktu itu. Orang Kristen dikucilkan, dicemooh.
Paulus bilang begini, kalau engkau memahami Allah dengan benar, bahwa dia Allah yang besar, dia Allah yang mengontrol segala sesuatu, dia pencipta, dia Tuhan, dia penyembuh, dia penguasa, dia Allah yang sanggup buat segala sesuatu. Yang di sekelilingmu tidak ada artinya persoalan dan masalahmu. Engkau tidak akan bimbang hanya karena intimidasi. Seperti tadi kata pimpinnya, engkau tidak akan down hanya karena 3-4 kata yang orang lontarkan kepada engkau. Sebab identitasmu tidak engkau taruh kepada apa kata orang terhadap engkau. Identitasmu aman di dalam Allah. Itu yang Paulus bilang. Aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu datang kepada engkau mengenal dia dengan benar. Dia nggak berubah. Masalah boleh berubah, kau boleh berubah, masalah di sekeliling boleh berubah, orang boleh berubah, Allah nggak berubah. Dan Paulus bilang, saya mau kau tahu itu. Aku berdoa supaya engkau mempunyai roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Dengan kata lain, hikmat dan wahyu yang datang dari Roh Kudus. Roh hikmat bicara hikmat yang bukan saudara dapat dari degree pengetahuan, degree yang tidak datang karena saudara banyak baca buku, saudara punya gelar pendidikan tinggi, tidak. Hikmat yang datang karena saudara sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Dan dia menunjukkan kepada saudara arah jalan, decision, keputusan di tengah-tengah situasi hidup. Dan oleh karena itu setiap kali Alkitab bicara tentang orang berhikmat di dalam Alkitab, tidak selalu bicara degree. So Alkitab bilang gini, ada orang pintar, berpendidikan, kaya, punya banyak gelar, tapi Alkitab bilang dia bodoh. Benar. Alkitab bilang begini, ada satu orang kaya, kumpul banyak uang, banyak harta, lalu dia bilang gini, bersenang-senanglah hai jiwaku, makan dan minumlah. Alkitab bilang, bodoh, besok kau pulang. Banyak harta tapi bodoh, nggak berhikmat. Nah, hikmat untuk bisa memanage kehidupan, memanage apa yang dipercayakan Allah kepada kita, hikmat itu hanya datang dari Roh Kudus. Yang percaya bilang amin. Dan Paulus bilang, aku berdoa. Paulus sedang menempatkan diri sebagai seorang ayah, seorang gembala kepada jemaat, dan bilang, please, saya berdoa supaya engkau menerima roh hikmat itu. Nah, saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, hari ini banyak orang Kristen gagal, bukan karena dia nggak punya kuasa, bukan karena dia nggak bisa, karena kurang berhikmat. Sudah tahu itu salah, masih buat, nggak berhikmat. Sudah tahu itu nggak boleh, masih buat. Nanti kalau dapat masalah, Tuhan tolong, Tuhan bilang nggak berhikmat. Benar? Sudah tahu itu nggak boleh, Alkitab bilang. Sudah tahu. Tuhan beri kita akal untuk berpikir, menimbang, melihat, menganalisa. Kalau kita tahu bahwa itu nggak boleh, itu berdampak tidak baik, jangan lakukan. Amin. Hikmat. Dan wahyu bicara tentang sesuatu yang, wahyu itu bicara tentang sesuatu yang diselubung seperti ini dan waktu dibuka, itu namanya penyingkapan. Wahyu di sini tidak sedang bicara ineransi Alkitab, tidak sedang bicara Alkitab, penulisan Alkitab. No. Wahyu di sini bicara tentang rahasia Allah yang dibukakan. Tidak sedang bicara penulisan Alkitab, sebab Alkitab sudah selesai ditulis, dan Alkitab bilang siapa tambah kutip, siapa kurang berkat, selesai. Tidak usah tambah-tambah. Dan Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau memiliki roh hikmat dan wahyu. Wahyu berarti dalam pengalaman hidup, dalam persoalan hidup, dalam air mata, Tuhan sedang buka sesuatu untuk kau belajar. Amin. Sebab manusia hanya belajar kalau dia diperhadapkan dengan tembok. Manusia hanya belajar kalau dia dipaksa berlutut. Kalau masih tinggi nggak akan belajar. Percaya saya. Kalau masih sombong, masih kuat, mana mau belajar? Nggak akan mau. Tuhan bilang, saya paksa kau sampai berlutut supaya kau bisa belajar. Dan itu disebut wahyu yang dibuka. Pewahyuan.
Dan Paulus, aku berdoa, Tuhan, saya bilang kepada jemaat, nah saudara terlambat, mereka sudah terima kitab Efesus sampai habis. Saya berdoa, saya bilang ini kekuatan yang harus dimiliki setiap orang Kristen untuk menang. So Tuhan bilang begini, aku berdoa, tidak hanya sampai beriman, tidak hanya sampai pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Kita bilang iblis juga bisa bicara begitu. Sorry, benar. Tapi lebih dari itu, Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau beroperasi di alam roh. Engkau beroperasi tidak seperti manusia biasa melihat, tapi engkau melihat dari mata rohani. Engkau menilai segala sesuatu dengan hikmat dari surga. Engkau belajar dalam setiap air mata, dalam setiap sakit, dalam setiap masalah, dalam setiap berkat. Apa maksud Tuhan mengizinkan saya ada di sini? Dia ingin mereveal, dia ingin membuka sebuah rahasia bagi saya untuk saya belajar. Dan kalau engkau belajar, kebenaran itu tidak bisa diambil oleh siapapun, sebab engkau temukan sendiri bersama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu. Aku berdoa untuk supaya engkau memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa, saya masih belajar, dan sampai hari ini banyak pengenalan saya kepada Allah harus saya rubah, sebab ternyata itu salah. Saya pegang kuat bertahun-tahun, saya bilang ini yang benar. Dan waktu saya diperhadapkan dengan sesuatu yang dibuka, baru saya tahu, ternyata ini salah. Nah saya mau bilang saudara, berubah itu nggak gampang. Itu sakit, itu nggak enak. Tapi kalau kau mau naik ke level yang lebih tinggi, Paulus bilang, aku mau kau kenal Dia dengan benar, kenal Dia dengan benar, kenal Dia dengan benar. Dia tidak hanya Allah yang datang di saat kau perlu, Dia segala-galanya bagi engkau. Tanpa Dia engkau tidak bisa buat apa-apa. Amin. Yang kedua, Paulus bilang, aku berdoa supaya apa? Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang kedua, Paulus bilang, aku berdoa supaya Dia menjadikan mata hatimu terang. Dengan kata lain, sebelumnya tidak terang. Sederhana. Kita minta sesuatu berarti sebelumnya nggak ada. Dan Paulus bilang gini, aku berdoa supaya Dia membuka mata hati, memberi kepada mata hatimu terang. Mata hati sedang bicara tentang inner being, tentang paling dalam hubungan saudara dengan Tuhan, bicara tentang roh, bicara tentang hal di mana mata jasmani tidak bisa lihat, pemikiran jasmani tidak bisa mengukur, teori tidak bisa menjelaskan, hanya mata hati yang bisa lihat. Dan Paulus bilang, mata hati itu hanya bisa didapat dengan cara jalan duduk bersama Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Ada hal-hal di mana teori, sistem, pandangan, analisa, buku, ilmu tidak bisa selesaikan, tidak bisa kasih jalan keluar. Dan Paulus bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Sebab kenapa? Kadang ilah zaman ini, pengetahuan manusia kadang-kadang membutakan mata hati ini. Dan Paulus, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Engkau harus mengerti tujuan mata hati terang apa. Paulus bilang, supaya engkau mengerti betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang dipanggil. Paulus sedang bicara begini, terlalu lama kalian tunduk begini. Lihat masalah, lihat persoalan, lihat tantangan, mau bergerak, aduh takut, tidak bisa maju-maju dalam pengeringanmu kepada Tuhan. Paulus coba angkat muka sedikit dan lihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Bahasa ini tidak bahasa sederhana, saya mau saudara tangkap ini. Bahasa ini sangat dalam. Saya tidak ada waktu menjelaskannya secara ilmu bahasa Yunani. Tapi bahasa ini Paulus bilang begini, saya kekurangan bahasa untuk menjelaskan itu kepada saudara. Tapi dia bilang betapa kayanya, terlalu kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saudara dan saya yang disebut
orang-orang kudus yang disebut gereja Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan itu. Kekayaan kemuliaan itu tidak hanya di masa depan, tapi sekarang engkau alami itu. Sekarang. Betapa kayanya kemuliaan itu. Paulus sedang bicara already, not yet. Dengan kata lain, sekarang engkau alami, tapi lihat itu. Ini yang engkau alami hanya glimpse, hanya serpihan, hanya sekilas. Di Indonesia ada sekilas info, di sini tidak ada. Hanya sekilas, hanya taste a little bit, hanya coba sedikit. Tapi coba kau lihat, waktu raja di atas segala raja itu datang, waktu Tuhan di atas segala Tuhan itu datang, air matamu selesai, penderitaanmu selesai, sakitmu selesai, tubuhmu bahkan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jangan tanya saya apa itu tubuh kemuliaan, saya juga nggak tahu. Yang pasti Tuhan bilang begini, waktu Maria mau sentuh, jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Tubuh yang tidak bisa disentuh, mungkin menurut saya nggak tahu. Tapi waktu Yesus bangkit dari mati, dia diberi tubuh kemuliaan. Saya tidak tahu apa itu tubuh kemuliaan. Tapi waktu dia datang kembali, Paulus bilang, lihat ke sana. Jangan dikalahkan oleh hanya orang Korintus. Kemarin saya baru lihat kamu pergi ke kuil itu. Mengerti maksud saya? Bukankah kita orang Kristen lebih suka menunjuk masa lalu orang, di mana Tuhan sendiri tidak ingat masa lalu itu? Benar? Tuhan bilang begini, I remember no more your sin. Saya tidak akan ingat lagi dosa-dosamu. Engkau datang, Tuhan, kemarin saya berdosa. Dosa yang mana ya? Tuhan bilang, saya nggak ingat. Dosamu sudah selesai di salib. Dan pengampunan di salib itu pengampunan masa lalu, hari ini, dan masa depan. Korban hanya bisa pengampunan masa lalu dan hari ini. Tapi salib mengampuni masa lalu, hari ini, dan masa depan. Saya di dalam dia, posisi status saya benar di hadapan Tuhan. Dan saya tidak akan diombang-ambingkan hanya karena orang bicara masa lalu saya. Saya tidak mau kemenangan. Paulus bilang, saya jangan biarkan kemenanganmu dicuri hanya karena apa kata orang terhadap engkau. Ingat konteksnya, jemaat di Efesus adalah latar belakang pemabuk, pezina, penjudi, manusia karnal, daging, dan mereka adalah orang-orang penyembah berhala, datang dari latar belakang yang keras dan berdosa. Dan waktu mereka duduk menyembah, jalan ke gerejanya pasti orang mulai mencibir. Lihat dia, sok suci, sok kudus. Siapa Anda punya hak bicara begitu kepada dia? Beranikah engkau bicara begitu kepada dia, sedangkan yang menciptakan dia tidak bicara begitu kepada dia? Mengerti maksud saya? Paulus bilang begini, kalau engkau mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Paulus tidak sedang bicara hanya bagi orang Yahudi. No, bagi Gentiles, bagi siapa saja di dalam tubuh Kristus kemuliaan itu tersedia. Dan waktu Yesus datang, tidak ada bos, tidak ada hamba, semua kita sama, hanya ada satu kepala, yaitu Yesus. Dan Paulus bilang, saya mau kau ngerti itu. Kenapa? Sebab jemaat di Efesus ini jemaat yang datang dari berbagai latar belakang. Saya mau jujur kepada saudara, tapi hari ini dari hasil pengamatan saya, banyak orang lebih terluka di dalam gereja daripada di luar gereja. Saya tidak tahu. Saya mau bilang bahwa gereja bukan tempat untuk kita saling melukai. Gereja adalah tempat di mana saya pegang tangan orang di sebelah saya dan saya melihat kemuliaan itu. Jangan menyerah, mari kita jalan sama-sama. So kemuliaan itu menanti kita. Gereja adalah tempat di mana waktu engkau lihat kelemahan orang, engkau tutupi dia dengan jubah kasih. Katakan kepada dia, saya juga dari latar belakang yang sama. Saya juga orang jahat. Saya juga orang tidak berharga. Saya juga hanya karena anugerah hari ini bisa berdiri di sini. Mari kita jalan sama-sama menuju ke kemuliaan itu. Amin. Gereja harusnya menguatkan, mendorong, mengasihi, membalut, mengangkat orang kepada posisi di mana Tuhan mau orang itu beroperasi. Saya mau bilang kepada saudara, kalau ada tempat terbaik di dunia di mana manusia menemukan potensinya, itu gereja. Sebab di situ dia tahu apa tujuan Tuhan bagi hidupnya. Di situ dia tahu panggilan Tuhan bagi hidupnya. Di situ dia beroperasi dengan karunia yang Tuhan beri bagi dia. Di luar sana tidak mungkin. Tapi
Gereja salah saya bilang di Manado dan di Kupang, saya bilang, kalau gereja tidak berperang keluar, gereja akan berperang dengan dirinya sendiri. Itu benar. Kalau gereja punya kekuatan, saya mau bilang kepada saudara, gereja ini punya kekuatan. Kita ini diberi kuasa oleh Allah, dan kuasa itu untuk meruntuhkan tembok-tembok, membuka pintu-pintu, masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki, dan kita proklamirkan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu tugas gereja. Kalau gereja tidak pakai kekuatan itu, gereja akan tend to fight each other. Oleh karena itu penting gereja menangkap visi dari Allah untuk menyalurkan kuasa itu dan melakukan rencana Allah. Amin. Sampai di mana? 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Saya suka bagian ini. Paulus bilang ini, jangan hanya lihat hari ini, jangan hanya lihat masalahmu, jangan hanya lihat persoalan, jangan hanya lihat kemuliaan. Paulus bilang, di dalam Tuhan, waktu roh hikmat dan wahyu datang, waktu mata hatimu terang, engkau mengerti betapa hebat, superior, sesuatu yang luar biasa, tidak bisa diukur. Betapa hebatnya kuasa Allah yang bekerja di dalam saudara dan saya. Lalu saudara tanya, kuasa model apa Pak Pendeta? Paulus langsung jawab, kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Kuasa itu ada dalam saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Paulus bilang ini, saudara dan saya bukan leha-leha, orang-orang yang tidak dipandang, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ingat, konteksnya orang Efesus. Mereka dianggap remeh oleh masyarakat. Mereka dipandang sebelah mata oleh orang di sekeliling mereka. Mereka tidak dihiraukan oleh masyarakat di sekeliling. Mereka datang ke gereja, ada orang lihat latar belakang masa lalu mereka dan mencibir mereka. Paulus bilang begini, ingat baik-baik. Di dalam Tuhan, saya ulang, di dalam Kristus, saudara dan saya punya kuasa. Yang percaya bilang amin. Amin. Paulus bilang begini, betapa hebatnya kuasa yang bekerja. Dengan kata kuasa itu aktif, bukan kuasa pasif. Saya ulang, kuasa itu bukan kuasa diam, bukan kuasa pasif. Kuasa yang sedang bekerja di dalam kita. Kuasa yang sedang bermanifestasi di dalam kita. Lalu saudara tanya, kuasa itu seperti apa? Kuasa itu sehebat kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kalau ekspresi tertinggi kasih Kristus adalah Yesus mati di salib, maka ekspresi tertinggi kuasa Allah adalah waktu dia membangkitkan Yesus dari orang mati. Yang percaya bilang amin. Amin. So, tidak ada kuasa lain bisa buat itu. Tidak ada. Dan Alkitab bilang Yesus tidak hanya mati, dia masuk ke dunia orang mati, di sana 3 hari dia khotbah. Bertobat. Kitab 1 Petrus bilang. Supaya apa? Nanti akhir zaman tidak ada orang yang bilang saya tidak pernah dengar Injil. Yesus bilang, kau lupa, 3 hari saya ada di sana. Saya bikin KKR 3 hari, kau di mana? Baca kitab 1 Petrus. Dan kuasa itu ada di dalam saudara dan saya. Saya mau bilang kepada saudara dan saya, kita bukan orang biasa. Saya tidak sedang beri motivasi biasa. Ini firman Tuhan. Alkitab bilang di tangan saudara ada kuasa, di mulut saudara ada kuasa, di mata saudara ada kuasa, di hidup saudara ada kuasa. Oleh karena itu hati-hati dengan mulutmu sebab ada kuasa di mulutmu. Hati-hati dengan perkataanmu sebab ada kuasa di perkataanmu. Hati-hati dengan tanganmu sebab ada kuasa di tanganmu. Hati-hati dengan hidupmu sebab ada kuasa Allah di hidupmu. Dengan kuasa itu engkau bisa lawan semua pergumulan, persoalan. Ingat, konteksnya orang Efesus. Mereka sedang bergumul. Mereka ke gereja tapi harus lewat kuil itu. Ingat, mengerti maksud saya? Mereka ingat, Nah, ingat baik-baik. Alkitab bicara begini, dosa perzinahan adalah dosa yang terjadi di dalam orang, di dalam dia. Dosa yang lain saudara buat di luar. Maksudnya begini, ada adiktif. Seperti narkoba, seperti drugs. Adiktif, sesuatu yang mengikat saudara. Dan saudara tahu mereka terima Yesus hari pertama jalan ke gereja lewat kuil itu. Mengerti maksudnya? Dulu saya ke situ, lalu orang di kuil bilang, sini ada 1000 orang di muka pintu, sini kawan.
Paulus bilang gini, jangan kalah sebab ada kuasa di dalam engkau. Engkau bisa lawan temptation itu, engkau bisa menang atas masalah itu. Jangan pernah menyerah oleh persoalan, jangan pernah kalah oleh tantangan dan masalah, jangan pernah kalah oleh berbagai tipu daya iblis. Ada kuasa di dalam engkau. Amin. Amin. Dan kuasa itu adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hanya sampai di situ tidak. Paulus bilang dia tidak hanya membangkitkan Yesus, dia bawa Yesus kasih duduk di atas, di tempat tertinggi. Hanya sampai situ tidak. Paulus bilang dia kasih duduk semua kuasa di kaki Yesus. Perhatikan ayat berikut. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Paulus bilang sebut sudah. Kau daftarkan. Kuasa model apa yang ada di dunia ini? Mau kain putih kah? Kain merah kah? Ayam putih kah? Ayam merah? Beras merah kah? Beras putih? Anak saya kemarin dibilang kena DVD lalu harus makan beras merah. Mau apa? Mau ikat pinggang merah kah? Ikat pinggang kulit kah? Paulus bilang sebutkan semua. Mau di dunia yang akan datang atau dunia sekarang atau dunia masa lalu atau di bawah dunia, sebut semua. Sebab Paulus bilang semua ada di kaki Yesus. Dan kuasa itu ada dalam saudara dan saya. Kuasa itu ada di dalam saudara dan saya. Kuasa itu ada di dalam saudara dan saya. Saya tidak tahu, tapi seperti saya bilang, tadi saya datang untuk merubah, maju ke depan, bicara yang lain. Saya tidak tahu kalau engkau sedang bergumul dengan sesuatu, pakai kuasa itu pagi ini dan berdiri menang atas persoalan hidupmu. Amin. Menang atas masalah hidupmu, menang atas tantangan hidupmu, menang atas persoalan hidupmu. Itu bisa sesuatu yang tidak bisa orang lain ubah selain engkau ambil keputusan untuk berubah. Dan untuk ambil keputusan berubah, ingat engkau tidak bisa sendiri. Ada kuasa di dalam engkau. Amin. Amin. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ingat baik-baik, ayat 22. Perhatikan baik-baik. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, yaitu Yesus, telah diberikan kepada jemaat, kepada gereja, sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini dalam sekali. Paulus bilang ini, kuasa itu ada sama Yesus. Oke? Yesus ada di sana. Semua kuasa ada di kaki Yesus. Sekarang, Paulus bilang, ingat baik-baik. Yesus diberikan kepada gereja, jadi kepala. Yesus turun ke dalam dunia, dia jadi kepala buat gereja. Oke? Dia jadi kepala buat gereja. Nah, waktu Yesus jadi kepala buat gereja, dia mau seluruh kepenuhan Allah, seluruh kemuliaan kuasa Allah beroperasi melalui gereja. Oh, ini dasar. Kalau gereja tahu kunci ini, saya mau bilang saudara, gereja harusnya explode. Gereja harusnya meledak. Gereja harusnya pakai kuasa itu dan berkemenangan. So Paulus bilang begini, Yesus adalah kepala, kepalanya dikasih kepada gereja. Waktu Yesus jadi kepala gereja, Alkitab bilang Yesus mau supaya seluruh kepenuhan Allah itu bermanifestasi melalui jemaat. Tangkap ini, saya mau saudara tangkap ini. Tangkap ini baik-baik dalam roh saudara. Halo, tidak ada yang kebetulan bagi saudara dan saya yang duduk dalam kebaktian ini pagi ini. Saudara dan saya adalah gereja. Gereja tidak bicara tembok. Saya ulang, gereja tidak bicara tembok kiri, kanan, muka, belakang. Gereja tidak bicara nama. Ini hanya kumpulan beribadah. Ini organisasi. Gereja yang sesungguhnya saudara dan saya. Dan Paulus bilang, saya jadi kepala buat kau. Maksudnya Yesus jadi kepala. Dengan kata lain, segala sesuatu harus berjalan dengan tertib dan teratur. Ada kepala. Jangan coba jadi kepala. Amin. Jangan coba jadi kepala. Kepala hanya satu. Kalau di dapur ada dua tukang masak, makanannya kacau. Dan Yesus bilang, Paulus bilang, Yesus adalah kepala. Karena dia adalah kepala. Kalau gereja membiarkan Yesus jadi kepala, iya,
Keinginan Yesus adalah dia memanifestasikan semua kepenuhan Allah. Kata itu saja dasar, Bapak Ibu Saudara. Kepenuhan Allah, fullness of Christ, fullness of God, seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya seluruh kuasa, seluruh karakter, seluruh sifat, seluruh kemampuan Allah itu beroperasi melalui gereja. Pertanyaannya, kenapa itu tidak terjadi hari ini? Karena Yesus belum jadi kepala. Jawabannya simpel. Yesus belum jadi kepala. Manusia jadi kepala. Kenapa belum terjadi? Yesus belum duduk di tempatnya yang tepat, yang seharusnya dia duduk dan memerintah gereja. Dan kuasa itu belum beroperasi sekarang. Menyedihkan. Tapi Yesus bilang begini, kalau saya dibiarkan. Kita bilang begini, kalau dia ditinggikan dia tarik jiwa. Selesai. Urusan tarik jiwa itu urusan Yesus. Kau tinggikan dia, kita bekerja benar. Tapi Yesus bilang kalau dia tidak buka hati orang itu, kau mau tarik dia dengan kapal perang, dengan tank wajah, panser apapun, dia tidak akan datang. Dengan kata lain, taruh Yesus di posisi yang sebenarnya, jadi kepala, dan dia akan bermanifestasi di dalam tubuh gereja, di dalam saudara dan saya, kuasa, kemuliaan, roh hikmat dan mata hati yang terang. Kalau ini ada, Bapak Ibu Saudara, kita tidak fight each other, kita fight keluar. Amin, amin. Kita keluar, tetangga kita, keluarga kita, teman kita, kolega kita, masih banyak yang perlu mengenal kuasa. Jangan pandang dirimu kerdil dan kecil. Ingat, di dalam engkau, siapapun engkau, tidak peduli apa latar belakangmu, ada kuasa di dalam engkau. Dan Yesus bilang begini, aku mau. Paulus buka rahasianya. So, pasti jemaat Yesus tanya, lalu kalau Yesus berikan kuasa, kenapa kami jatuh bangun terus, Paulus? Kenapa hari ini kami ke gereja, besok kami ke kuil? Mengerti maksud saya? Kenapa kekristenan saya naik turun? Paulus bilang, karena kau belum kasih Yesus jadi kepala. Kalau Yesus jadi kepala, dia yang atur hidupmu, bukan kau yang atur hidupmu. Kalau Yesus jadi kepala, dia yang memutuskan buat engkau, bukan kau yang memutuskan. Persoalan dengan kita orang Kristen, kita putuskan dulu, baru kita minta Tuhan berkati. Lalu waktu kita jalan tidak berhasil, kita tanya Tuhan, kenapa tidak diberkati? Dia bilang, kau putuskan dulu, baru kau minta berkat dari saya. Bagaimana begitu? Saya berdoa pagi ini. Saudara boleh lupa segala sesuatu, tapi jangan lupa 3 hal ini: roh hikmat dan wahyu, mata hatimu terang, kuasa dan kemuliaan yang ada dalam saudara dan saya. Kalau saudara bisa bawa pulang ini, hidup saudara berbeda. Amin. Jangan coba berkamuflase, jangan coba munafik, jangan coba menciptakan sesuatu yang tidak bisa saudara ciptakan. Saya pakai kata itu kalau bisa. Jangan coba create situasi, nggak perlu. Tuhan bilang, sebab kau hanya badan, kepala yang harus buat. Kalau kau kasih duduk kepala di tempatnya, yaitu Yesus, dia akan beroperasi dalam hidupmu. Finansial, kesehatan, pergumulan, kesuksesan, masa depan, rumah tangga, semua area hidupmu. Kalau dia jadi kepala, dia beroperasi. Nah, ada tanda. Paulus kembali lagi ke depan. Dia bilang, jangan lupa iman dan kasih itu dasarnya. Itu dasarnya. Untuk terima roh hikmat dan wahyu itu dasarnya iman dan kasih. Sebab kenapa? Kadang kita lupa waktu ada power, ada kuasa, kita lalu kembali ke yang lama. Jadi sombong. Jadi tinggi hati. Kita jadi seperti orang Korintus. Saya yang berkuasa, saya yang punya karunia, saya yang begini, saya yang dipakai Tuhan di bebas. Paulus bilang, no. Semua harus mulai dengan